Pada rekan-rekan pemuda sekalian, sebentar lagi kita akan masuki rangkaian ibadah kita dan kita diundang untuk bersaat teduh dulu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita sebelum memasuki ibadah kita pada minggu hari ini. Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemuda sekalian. Shalom. Luar biasa. Ya, di minggu pagi ini kita mau mengucap syukur tentunya ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hari ini. Mungkin buat teman-teman yang notice adanya permainan warna di antara pelayan-pelayan kita, luar biasa, bagus. Karena kita sebenarnya akan sedang merayakan HUT GKI, Sinode GKI yang ke-34 di sini ya. Bertajuk bersyukurlah pada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tepat Jumat lalu gitu. Kalau Jumat lalu mungkin ada yang Friday night ya teman-teman. Nah Jumat lalu juga kita merayakan HUT Sinode GKI yang ke-34. Dan untuk itu mungkin di sini teman-teman ada yang usianya 34 tahun atau lebih. Tentu tidak ada yang mau mengaku pastinya. Nah karena itu kita sama-sama pasti tahu lah ya. 34 tahun itu bukan perjalanan yang sebentar. Gitu. Itu bukan perjalanan yang mudah juga. Apalagi berjalan bersama sebagai satu kesatuan gereja. Dan tentunya kita bersyukur ya sampai detik ini kita masih bisa beribadah di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ya, tapi kalau orang kayaknya harusnya masih muda sih 34. Anyway, nah kita mau masuk ke hadiratnya. Kita mau siapkan hati kita dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Sambil bangkit berdiri teman-teman sekalian. Kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Boleh bertepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan ini sekali lagi, Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari semuanya dengan hati yang lebih sungguh lagi kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, nama segala. Kita nyanyikan lagi, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, nama segala nama. Saudara yang
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Sambil tetap bangkit berdiri. Kita mau membaca kata pembuka, ayat pembuka dari Amsal 25 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, "Jangan berlaga di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia." Ya, rekan-rekan sekalian, sebagai pengikut Kristus tentunya kita terus diundang untuk terus belajar. Kita diundang untuk terus mau menapaki perjalanan hidup kita walaupun mungkin terasa lelah. Terutama ketika kita mengikuti Kristus. Dan apalagi dengan bersama-sama kita tidak menjalani tapak hidup ini sendirian. Kita berjalan bersama-sama mungkin dengan siapa? Paling tidak dengan rekan-rekan sekalian yang mungkin bisa ditengok di kiri kanannya. Rekan-rekan seiman di sini yang hadir. Ya, sebagai satu kesatuan anak-anak muda yang mau beribadah di GKI Samanhudi. Karena itulah kita juga mau melalui lagu ini kita mau terus mengingat bahwa hidup kita yang kita miliki ini bukanlah milik kita saja, melainkan juga milik Tuhan yang menyayangi kita, dan biarlah kerinduan untuk terus datang dan mendekat kepada Tuhan bisa terus ada di hati rekan-rekan sekalian. KJ 362, Aku milikmu Yesus Tuhan. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan raih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita pada minggu ini berada di penghujung bulan Agustus. Kalau mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian ada yang menyadari, sudah 8 bulan kita berjalan di tahun 2022 ini. Nah, dalam perenungan kali ini mungkin kita bisa sama-sama berefleksi ya, selama 8 bulan yang lalu, atau mungkin setidaknya minggu lalu atau minggu ini saja gitu. Apa saja sih hal-hal yang sudah kita capai? Apa saja sih hal-hal yang mungkin masih mengganggu kita? Karena sebetulnya berjalan bersama itu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Kalau mungkin ada rekan-rekan yang hadir di acara Lighthouse Project yang kemarin tentang relasi, konflik dan salah paham sebenarnya itu adalah satu lingkaran gitu. Tentunya pasti dari rekan-rekan sekalian yang berelasi baik dengan rekan kerjanya, rekan seiman, keluarga atau siapapun itu, pasti pernah mengalami yang namanya luka. Entah kita di pihak pelaku ataupun korban gitu. Dan dalam sesi kali ini kita mau sama-sama merenungi hal itu. Kita diajak untuk bersama-sama
berlutut, merendahkan diri kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan tentang segala hal yang mungkin saat ini masih mengganggu pikiran rekan-rekan sekalian. Kita bawa itu semua di hadapan Tuhan, dan biarlah lewat lagu ini rekan-rekan sekalian bisa terus diingatkan juga bahwa sedalam apapun itu, segelap apapun itu, sehitam apapun dosa yang sudah kita perbuat, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh Yesus, karena hanya oleh darahnya lah kita bisa pulih dan sembuh. Kita nyanyikan Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Pada rekan-rekan yang pria dipersilahkan untuk berdoa, sementara rekan-rekan yang wanita boleh bernyanyi. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pada rekan-rekan yang wanita dipersilahkan untuk berdoa, sementara yang rekan pria boleh bernyanyi. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari rekan-rekan sekalian, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Ya Tuhan, sungguh bersyukur kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Sungguh bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai rekan yang senantiasa mendampingi hidup kami langkah demi langkah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami pun terjatuh, ketika kami terluka, maupun ketika kami melukai orang lain. Dengan tangan yang terbuka, Engkau selalu menyambut kami dan menghapus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami bisa terus senantiasa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Kita mau nyanyikan baitnya yang terakhir. What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Rekan-rekan sekalian diundang untuk bangkit.
David. Dan kita menyambut berita anugerah kita yang kita akan bacakan bersama-sama dari Daniel 9 ayatnya yang ke-9. Udah ada? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah Damai Kristus besertamu, dan dan besertamu juga. dan biarlah kiranya damai Kristus terus kekal dan hidup di hati saudara sekalian. Dan kita mau menyambut berita anugerah ini dengan memberikan salam damai pada rekan-rekan sekalian di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Mungkin kalau ada, dengan memberikan tanda sarang heo juga bisa teman-teman. Biar tetap prokes kita. Yoi. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini akan belajar tentang berjalan bersama sebagai gereja, di mana kita tadi udah dimention ya, bahwa berjalan bersama itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dengan usia Sinode GKI yang sudah mencapai 34 ini. Dan biarlah dalam menyambut firman Tuhan ini, lagu ini juga bisa melumatkan hati rekan-rekan sekalian bahwa Tuhan memanggil kita dengan lembut senantiasa dan kita pun diundang untuk meresponnya, membuka hati, serta menerima kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. KJ 353, sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Kita nyanyikan baitnya yang kedua, aku hamba. Janganlah ragu, Tuhanmu Mengajak aku dan mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai rekan semua yang lelah, mari datanglah. Mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih untuk segala kemurahan hati, untuk segala kebaikan dan belas kasih-Mu, sehingga pada saat ini Engkau berikan kami kembali waktu dan waktu, bukan hanya untuk menikmati segala kehidupan dan anugerah-Mu, tetapi juga memberikan kami kesempatan yang indah dan waktu yang baik, untuk kami boleh mengingat-Mu ya Tuhan, ya Kristus di dalam ibadah kami. Sehingga pada kesempatan ini dengan rasa syukur kami siapkan hati kami, pikiran kami
untuk boleh kami kembali diisi oleh sabdamu, oleh firman-Mu. Dan biarlah firman itu meneguhkan, mengajar, menuntun, membimbing kami, dan bahkan mengubah kami jika memang Engkau mendapati kami memiliki hati yang keras, lebih keras daripada batu, kepikiran yang keras, lebih keras daripada baja. Tapi Tuhan, kami memohon, jika Engkau menemukan kami dalam kondisi seperti itu terhadap firman-Mu, maka biarlah Roh Kudus yang kami mohon untuk boleh melunakkan hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul memiliki rasa hormat, rasa cinta pada sabdamu. Dalam pertolongan Roh Kudus kami memohon penyertaan dan terang untuk kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara, saya ajak kita untuk membaca ya bacaan kita pada minggu ini, yaitu Lukas pasal 14 ya, ayat yang pertama. Lalu nanti kita akan lanjutkan ayat ke-7 saudara-saudara ya. Jadi ayat yang pertama nanti langsung kita menuju pada perikop setelahnya, yaitu 7 sampai 14. Dikatakan demikian saudara-saudara, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Lalu ayat 7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mendengarkan, dan juga diberi kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan ya kalau kita hari ini bisa kembali untuk beribadah gitu ya. Ini suatu anugerah loh. Saya nggak tahu, kalian melihat ini anugerah nggak? Anugerah nggak? Anugerah dong ya. Karena ada yang mungkin melihat ini hari biasa saja. Ya, sama seperti hari-hari yang kemarin begitu ya. Sehingga tidak memiliki kesiapan atau spesial ya, menjadikan hari ini juga spesial buat dirinya gitu ya. Nah, jadi kita juga harus bersyukur karena gini, memang setiap minggu itu ada gitu ya. Dalam kalender kita itu udah jelas. Kita ada ya, jadi kalau misalnya kita melihat, aduh saya nggak ibadah lah minggu ini, karena berpikir minggu depan tuh ada ibadah juga. Bener gak? Minggu depan ada ibadah pemuda masih? Masih dong ya. Berarti kalau gitu minggu ini nggak datang juga nggak apa-apa ya? Ya kan minggu depan masih ada toh?
Benar gak? Jadi kita kan suka mungkin berpikir begitu kan. Minggu ini ada ibadah, lihat jadwal di agenda, ada ibadah nih pemuda. Minggu depan juga masih ada. Akhirnya kita berpikirnya untuk apa? Berpikirnya untuk apa di hari ini? Kita akan berpikir bahwa ya saya juga tidak datang juga tidak apa, saya tidak ibadah juga tidak apa-apa begitu kan ya. Padahal kita diingatkan hukum Tuhan kan, ingatlah dan kuduskanlah hari apa? Hari Sabat kan begitu. Tapi karena kita selalu berpikir logika kita juga agak salah gitu ya. Kita berpikir logikanya seperti itu. Hari ini saya nggak ibadah kan minggu depan masih ada. Ya kalau gitu saya minggu depan lagi. Nanti dia minggu depan lagi, dia bilangnya apa sama? Hari ini kan ibadah, ya hari ini ada. Minggu depan juga masih ada. Itu kan sama kalau kita belanja gitu, dulu beli hari ini gratis, besok bayar. Itu kan cara berpikir kan. Nah marketing yang jahat kan begitu. Jadi di dalam diri kita hati-hati loh, ada marketing si jahat juga tuh masuk dalam pikiran kita. Hari ini ada ibadah, besok juga masih ada ibadah. Tapi dia lupa. Ada satu hal yang jangan sampai kita lupa, bahwa betul hari ini adalah waktu ibadah kita, ada ibadah buat kita. Betul minggu depan masih ada, tapi pertanyaannya, minggu depan kita masih ada nggak? Ada yang bisa jamin ya? Ada yang pasti nggak? Karena itu kita selalu diajar oleh Tuhan, itu menghitung apa? Menghitung apa? Hari. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, gitu kan? Sedemikian rupa supaya kami berlaku bijak, termasuk juga hitung hari Minggu. Hari Minggu harus dihitung dengan bijak, gitu loh. Hari gereja juga harus dihitung dengan bijak, jangan hanya menghitung hari Senin, apalagi sekarang tanggal 25, 28 sekarang, 25 udah lewat toh. Nah, kan kita selalu menghitungnya sampai tanggal 25, kenapa tuh? Jadi jangan sampai berhenti di tanggal 25, jangan menghitung tanggal saya, tapi hitung hari gitu. Kita harus bijak gitu. Jadi jangan sia-siakan hari anugerah yang Tuhan beri, yaitu hari ibadah kita. Itu anugerah loh. Ya, kita nggak tahu bahwa apalagi di zaman-zaman sekarang kita udah belajar lah 2 tahun belakang, 3 tahun belakang, kita baru ngobrol, besoknya udah nggak ada karena pandemi ini. Itu loh, kita masih bisa ibadah loh, ya kan? Ini anugerah, kita harus rasa loh itu, bener-bener rasain loh. Jangan sampai karena pandemi udah berlalu, lalu saudara-saudara merasa semua, ya gue balik lagi aja deh ke kehidupan gue yang dulu. Nggak belajar di situ gitu kan. Kita nggak belajar akan memahami anugerah Tuhan, dan kita nggak bijak-bijak akhirnya. Usia sih nambah terus, tapi nggak pernah bijak di hadapan Tuhan. Betul nggak, setuju nggak? Setuju nggak? Kalau setuju, bilangin sama saya teman sebelahnya, lu setuju nggak lu gitu? Nah, yang setuju tuh orang bijak tuh. Yang nggak setuju masih mikir, lu belum bijak-bijak katanya gitu kan. Nah, jadi kita harus bersyukur itu ya, pengantar saya buat kita. Jadi besok minggu depan masih ibadah nggak? Yakin? Coba perhatiin sebelahnya, apalin wajahnya tuh. Wah ini minggu depan gue lu ya, jangan lupa ya, lu harus bijak lah. Masa usia nambah mulu tapi lu nggak bijak-bijak sih terhadap hari Tuhan gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita bicara apa nih ya, tema kita. Tadi sudah disampaikan kan, kita menghayati atau merenungkan tentang tema ulang tahun GKI nih. Yaitu terus berjalan bersama sebagai gereja nih. Ya, terus berjalan bersama sebagai gereja. Dalam hal ini apa? GKI lah. Nah kita ulang tahun kan, ulang tahun yang ke-34. Ya, tadi ditanyain sama siapa nih, Sam ya? Sam tanya, ada nggak yang hari ini tahun ini usianya 34. Tadi waktu ditanyain masih 5 orang, 10 orang nggak ada yang diri. Sekarang tanyain lagi, ada yang usia hari ini 34? Ada sih Pak, tapi dalam hati aja saya nyebutnya ya nggak apa-apa lah. Tapi saya di belakang bilang, saya kayak 34 deh gitu. Saya bilang, ya itu bohong ya, karena pasti saya tidak 34 begitu ya. Nah 34 tahun itu memang bisa dibilang muda, bisa dibilang setengah baya lah ya, madya begitu kan, bisa dibilang begitu. Kalau dulu waktu saya masih remaja ngelihat orang usia 34 tahun itu tua, ya kan, oh tua ini udah 34 gitu. Tapi sekarang saya melihat usia 34 itu muda, nggak tahu kenapa tuh begitu ya. Jadi saya kalau ngeliat 34 tuh, masih muda gitu. Tapi dulu saya ngeliat 34 itu tua gitu. Jadi memang persepsi pikiran kita selalu begitu kan, ya kan. Apa yang kita nilai sekarang itu begitu. Tunggu aja waktunya nanti, nilainya juga berbeda cara menilainya, kan begitu kan. Nah karena itu kita perlu untuk terus berefleksi, terus untuk melihat kehidupan kita, melihat waktu, melihat anugerah Tuhan, dan melihat apa yang ada di dalam kehidupan yang kita jalani di saat-saat ini.
Nah, usia 34 itu tergantung ya mau melihatnya sebagai apa. Tetapi satu hal yang pasti, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan gitu ya pada minggu ini terkait dengan ulang tahun GKI. Nah, pertanyaan saya sederhana begini ya. Kalau orang berulang tahun itu kan senang ya, bahagia, gembira begitu. Nah, seringkali ketika orang berulang tahun dia melihat merenungkan apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kan gitu kan? Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Lalu kalau misalnya orang berulang tahun suka diminta mau doain apa? Doanya apa biasanya? Mintanya apa? Kalau usia 34 deh. Kalau kalian usia 34 doanya minta doain apa? Biasanya yang umum itu apa? Panjang umur. Ya kan? Panjang umur. Nanti ketika usianya 90 tahun ke atas, ketika ditanyain, mau doain apa? Omah, Tuhan cepat panggil. Gitu sih berubah loh. Beneran loh. Ini pendeta tuh begitu ya. Nah, karena kan kalau kita minta doa panjang umur itu kan berarti berdoanya apa? Doanya tua kan? Berarti kan kita harus sadar juga dong, kalau tua itu ada kondisi yang kita harus terima dong. Yaitu apa? Ya badan mulai sakit, tulangnya mulai gertek-gertek. Ya kan, yang tadinya gagah menjadi bongkok, karena kita kan turun tuh. Tulang kita kan turun. Tadinya tinggi begini jadinya mulai turun. Artinya ada sesuatu yang kita doakan, kita harus sadar konsekuensi doa itu apa. Itu orang berdoa tuh begitu. Ya kan, ada orang dulu berdoa bilangnya gini, Tuhan saya mau hidupnya enak. Saya goyang-goyang kaki aja dapat duit. Begitu kan? Benar. Ketika dia udah selesai gitu kerjaannya goyang-goyang kaki, dapat duit. Dia ngeluh. Kenapa goyang-goyang kaki? Dia jadi tukang jahit. Tukang jahit kan goyang-goyang kaki kan. Ya dia doanya bener dong, ya kan? Makanya kalau doa itu perlu dengan kesadaran. Ya, jangan hanya berdoa, tapi harus menyadari doa saya itu apa. Ketika saya memohon pada Tuhan begini, itu berarti saya harus siap dong kalau Tuhan kasih. Jangan ketika doa terus kemudian enggak siap, ya. Nah, kemudian kita mengeluh lagi sama Tuhan. Nah, 34 tahun sebagai orang GKI gitu ya. Sebagai anggota GKI. Jadi gini, GKI kita itu 34 tahun ini itu sudah terdiri dari 19 klasis. 19 klasis itu apa lagi ya? Itu agak susah tuh ngebayanginnya. Ya. 19 klasis itu terdiri dari 230 jemaat. Itu GKI 34 tahun. Jemaat tahu dong? Kayak Saman Hudi, ini jemaat nih. Jadi bayangin, itu 200 berapa tadi? 30 jemaat. Itu berarti kalau kalian kerja di perusahaan atau kerja di semacam apa ya, kayak Indomaret gitu ya, tahu ya konsep itu kan. Berarti bayangin aja gini, ini GKI itu udah sama Indomaret udah saingan. Bener dah? Saya nggak tahu, Indomaret Alfamart berapa sekarang? Jumlah ininya, apa sih namanya istilahnya tuh? Gerai ya, gerai betul-betul. Cabang-cabang ya, sama Janji Jiwa, ini online gak sih? Ke YouTube nggak? Oh YouTube juga? Sorry ya, saya nyebutin, saya pikir saya nggak, nggak apa-apa ya, nggak, saya kan nge-endorse itu kan. Kalau sekarang kan artis nge-endorse itu kan, wede, ya kan, ini di-endorse untuk 10 juta orang ini, gitu kan ya. Ya oke lah, ya jadi bayangin gerainya gitu. Sekarang saya mau tanya deh, kalau kalian mendengar kata GKI 230 jemaat atau 230 istilahnya cabang atau 230 gerai. Coba kalian temukan dah gerai apa di Indonesia yang jumlahnya segitu sekarang. Ada nggak? Kan kalian tahu dong. Kopi-kopi kan nggak nyampe segitu ya. Baju-baju, baju-baju apalagi, udah pada tutup. Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada? Di Indonesia? Oh ada lebih ya? Waduh, oke. Yang 230-an sekitar kita gitu apa? Bingung kan kalian? Saya juga bingung. Ya kan? Tapi artinya kan kita bisa kebayangin dong. Ya kan? Ini GKI bukan hanya ada di satu kota loh. Gitu ya. Bukan hanya di Jakarta. 230 jemaat gitu kan. Ada dari mana? Dari Bali sampai Batam udah lewat. Sekarang udah mana ya? Jambi, kalau nggak salah. Udah Jambi sebetulnya. Ya, jadi di Pulau Jawa sedikit Sumatera, begitu ya. Tapi terus berkembang. Ada lagi tuh, lagi dibangun. Ini baru jemaatnya loh, belum pos-posnya loh.
Belum bajem-bajemnya loh. Misalnya kayak di Kalimantan tuh, ada tuh posnya di sana gitu ya. Bukan hanya Indonesia, tapi juga di luar negeri, ya afiliasi lah begitu ya. Bagaimana pelayanan-pelayanan ada di Perth misalnya, GKI Perth sebutnya kan begitu. Ya lalu ke beberapa di mana ya di mana? Di Kuala Lumpur itu ada afiliasinya kan dengan GKI begitu. Nah ada beberapa di negara lain, di Amerika juga ya begitu ada sebut begitu. Nah artinya apa? Ini kan bisa ngebayangin tuh ketika bicara saya anggota GKI, seringkali orang GKI itu merasa kerdil. Gitu loh. Anak mudanya tuh sering merasa, aduh kecil. Padahal anugerah Tuhan tuh besar banget buat hidup dia sebagai anggota GKI gitu loh. Itu baru Gerai. Kalau jemaatnya berapa sih yang tercatat nih? Ada 263.688 jiwa. Itu kalau Gerai berarti istilahnya apa tuh? Gerai, ini cabang. Cabang tuh punya apa tuh? Masa dibilang karyawan sih kan gak enak ya. Tapi ada jiwa loh gitu yang nilai. Ada 263.688 jiwa. Itu yang tercatat. Dan GKI itu paling doyan nyatet. Bener gak? Bener gak? Itu paling doyan nyatet. Kalau ada gereja bilang, wah jemaat kami 1 juta gitu. You punya catatannya enggak? Ya kan? Atau klaim. Tapi kalau GKI bilang 200, coba bayangin 263.688 sampai angka 8 belakangnya 2 aja dihitung. 88 oi, gitu kan. Kan wah, itu mau menunjukkan apa? Itu dicatat. Jadi begitu luar biasa gitu ya. Itu anggota yang tercatat, belum simpatisannya. Saya tanya deh sekarang nih gini. Siapa yang masih simpatisan? Ah, tuh kan ada 1 kan, benar? Ada lagi? 2. Seperti itu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.000. Misalnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa GKI itu yang sebagai gereja yang Tuhan hadirkan, ya, bahwa dia diberikan satu berkat yang luar biasa gitu. Jadi coba kalau kalian bayangkan 263 ini 688 jiwa. Itu GKI pakai model pola gereja yang mega church. Artinya ngumpulin. Kira-kira kita pakai apa tuh tempatnya? Jakarta apa nih yang baru? Jakarta JIS gak? Muat gak JIS? JIS muat gak? 263.000. Belum muat ya. Senayan? Senayan belum ya? 263.000. Artinya kita harus berpikir, ini kalau orang GKI ibadahnya bareng-bareng, itu seberapa banyak gitu, seberapa besar tempatnya. Tetapi karena GKI kan memang polanya, yaitu gereja yang dia tersebar. Jadi kelihatannya, wah di sini 200 misalnya, oh di sini, karena GKI itu mau menjangkau, dia bukan mau menjadi sebuah menara. GKI itu mau berada untuk melayani sebanyak mungkin orang di berbagai tempat. Karena itu kelihatannya kita tuh sebagai anggota GKI berasa, kok GKI itu begini ya kecil gitu ya sedikit. Enggak, pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita tuh luas sekali. Dan itu dari GKI. Ini baru tahun berapa nih yang usia 34. Tahun depan kalian pas ulang tahun GKI datang lagi ya. Nanti dengerin data yang baru tiap tahun ya kan. Ingetin nih, ini tanggal berapa nih? 28 Agustus, pokoknya kira-kira Agustus kalian datang dah ibadah ya. Tapi jangan setahun sekali gitu ya, ingat tiap minggu ya kan. Jadi begitu gitu, luar biasa gitu. Dan kemudian ini juga jadi catatan. Jadi kita sebagai orang GKI itu bisa memahami gereja yang dimana kita bertumbuh di dalamnya. Jadi GKI ini termasuk salah satu dari 5, ini catatannya nih, salah satu dari 5 gereja di dunia loh, di dunia yang yang tadinya 3 menjadi 1. Dulu kan 3 sinode, ya sinode GKI Jatim, sinode GKI Jateng, sinode GKI Jabar, Jawa Barat. Ini dulu pisah, jalan sendiri-sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan dan kesiapan kita semua memandang doa Tuhan Yesus.
jadikan mereka satu. Maka GKI kemudian mau menyatukan dirinya. Yang tiga itu kemudian menyatu. Dia menjadi satu sinode. Dan yang sinode-sinode itu kemudian mau mengikuti. Tadinya sinode menjadi sinode wilayah. Berarti apa? Dia turun dalam pengertian itu. Dalam pengertian pemahaman sinode, sinode wilayah, klasis, jemaat. 1 dari 5 gereja di dunia. Berarti kalau dari 5 gereja di Indonesia gimana? Di Indonesia bisa jadi dia cuma satu-satunya. Sampai saat ini. Yang berpikir mau menyatu. Di tengah-tengah gereja sekarang punya tipikal. Ya, kita melihat dari tadi satu jadi beberapa sinode. Kan begitu kan. Tadinya satu. Udah banyak jemaatnya. Malah kemudian pecah jadi sinode pendeta ini, sinode pendeta ini, sinode pendeta ini. Atau menyatu menjadi berpisah menjadi sinode-sinode yang lain. Nah, ini menjadi anugerah yang kita patut syukuri. Dan itu sudah berjalan 34 tahun. Nah, sekarang kita berpikir begini, ya. Berpikir dari 230 jemaat itu, anggotanya 263.688, itu dibangun dari keberagaman yang ada. Bahkan orangnya aja beda, ragamnya beda, tipikal jemaatnya berbeda. Tempat saudara di sini GKI Samanhudi dengan GKI tempat saya melayani saat ini Taman Aries itu beda tipikalnya. Belum lagi ini sinodenya berbeda, digabung jadi satu dalam sebuah pelayanan. Saudara perhatikan nggak? 34 tahun berjalan. Kalau dia bisa terus berjalan 34 tahun di situ, itu karena apa? Karena apa? Ada 2 hal di situ. Yang pertama kita percaya iman itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Lalu yang kedua yang kita imani, kita percaya apa? Bahwa kita mau sebagai gereja itu belajar untuk bergantung hidup betul pada anugerah Tuhan. Dan itu akan mengubah kita. Kalau kalian punya bisnis bekerja begitu, lalu kalian memiliki 230 gerai, susah atau gampang untuk mengurusnya? Nggak mudah. Nah, karena nggak mudah itulah kita percaya bahwa di dalam ketidakmudahan, di situ selalu Tuhan bekerja juga. Ya, kita harus imani itu. Tuhan memberikan tantangan, jadi berkat itu selalu memiliki tantangannya. Tuhan kasih semakin bertambah, itu kan berkat dong, anugerah. Tapi di dalam anugerah itu selalu ada tersedia tantangan. Dan tantangan itu untuk membuka mata kita bahwa semua karena anugerah Tuhan. Lalu kita belajar hidup dalam anugerah, lalu belajar untuk menjalani tantangan itu dan melewatinya. Itu prinsip sederhana sebetulnya, bukan hanya buat gereja, tapi juga buat hidup kita. Dan karena itu, GKI menghayati juga bahwa gereja ini adalah 100% Kristen. Benar nggak 100% Kristen nggak? Iya dong, benar. Masa kan masih mikir, namanya juga gereja, ya kan? Gereja 100% Kristen. Tapi juga menghayati bahwa GKI itu 100% Indonesia. Ya, itu penghayatan GKI. Kita harus tahu itu, mengenali gereja. Nah, karena itu kita bergembira ketika kita boleh merayakan syukur atas anugerah Tuhan 34 tahun ini. Kita bisa diberkati dengan banyak perkembangan-perkembangan, dengan banyak panggilan-panggilan, dengan banyak pelayanan-pelayanan. Tuhan selalu sertai, Tuhan pimpin setiap orang. Tetapi pertanyaan kita kan, apakah ini sampai 34 tahun? Tentu tidak. Gereja Tuhan terus berjalan. Karena anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, karena itu dalam merespon anugerah Tuhan yang tak pernah berhenti, karena Tuhan tuh berkelanjutan anugerahnya. Makanya doa paling sederhana itu begini, Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan banyak anugerah buat saya. Besok dilanjutin ya Tuhan. Gitu doa paling sederhana tuh begitu. Nggak usah minta macam-macam. Kalau Tuhan sudah memelihara hidup saya hari ini, maka besok Tuhan
lanjutkan ya, begitu. Ya udah, Tuhan mau rawat kita gimana ya, biarkan Tuhan ya melakukan pekerjaannya, bagian dia kan gitu. Nah, itu yang kita menjadi doa. Nah, jadi saudara-saudara begini. Kita sebagai orang GKI kemudian dalam HUT yang 34 ini kita diajak untuk merenungkan. Apakah memang kita harus berjalan sampai di sini? Kalau Yesus bilang, kalau kamu sudah berjalan 1 mil, maka kamu diajak untuk berjalan kembali 1 mil. Jadi artinya kita harus berpikir bagaimana supaya gereja Tuhan itu bisa berjalan terus ke depan, supaya pekerjaan Tuhan terus berkelanjutan, supaya pelayanan itu terus menjangkau sebanyak mungkin orang. Maka pembacaan firman Tuhan memberikan kita nilai, memberikan kita pesan yang bukan hanya kita bisa pakai untuk dalam merenungkan ulang tahun gereja, tetapi juga untuk hidup kita, untuk keseharian kita, untuk pekerjaan kalian, untuk di dunia kerja kalian, untuk di dunia bisnis kalian. Karena apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu merupakan satu prinsip kebenaran yang kita bisa pegang. Jadi kalau kita punya prinsip kebenaran, kita jalan ya udah oke. Oh gitu. Nah, masalahnya kita mau mencari itu enggak. Nah, hari ini saya mau bagikan dari pembacaan teks kita itu, ya. Bahwa gereja ke depan itu dan hidup kita juga sebetulnya GKI ini dalam perjalanan bersama tuh penuh tantangan. Kalian juga di dalam pekerjaan, semakin berkembang pekerjaan kalian, tantangannya juga semakin banyak. Semakin kalian berkembang berarti orang-orang semakin banyak yang datang. Begitu, bersama dalam dunia pekerjaan kalian, bisnis kalian, apapun itu. Nah, sekarang bagaimana kalian mengelola ini, itu penting. Nah, karena itu apa yang bisa dibangun di situ adalah sebuah nilai yang kita harus bangun di situ. Nilai yang harus dihayati di dalam kebersamaan itu. Kita harus punya nilai yang sama. Kita harus punya penghayatan yang sama. Karena di dalam penghayatan yang sama, nilai yang sama, mungkin cara kita berbeda. Tetapi nilai kita sama, penghayatan kita sama. Nah, apa yang kita baca hari ini memberikan 2 hal yang penting di situ. Yang pertama kalau kita lihat, GKI itu menghayati sebuah nilai yang terus kemudian kita tanam, kita taruh dalam hati kita, pikiran kita. Nilai yang pertama apa? Yaitu nilai tentang kerendahan hati. Itu yang dikatakan ya pada waktu perumpamaan itu yang Yesus diundang oleh si ketua lah istilahnya lah, pemimpin orang Farisi ini. Ya, lalu kemudian orang-orang tuh ingin berebut untuk menjadi yang utama. Itu kan tadi dikatakan, orang berebut menjadi yang utama. Coba bayangkan nih, kita lagi diundang gini nih. Ya kan, datang gitu ya, ada acara besar di sini. Yang undang ini bukan orang sembarangan gitu ya, pemimpin orang Farisi di situ. Itu punya status sosial yang tinggi sekali. Ya, lalu kemudian orang datang, terus semua berebut ke depan. Kira-kira kacau nggak tuh? Kacau. Kalau di gereja kan beda. Orang berebut di mana? Di belakang. Kecuali di sini ya. Padahal kalau dalam Alkitab, kalau kalian baca Alkitab gitu ya, yang di belakang itu adalah tempat orang Farisi. Belum tahu kan? Bukan kerendahan hati. Jadi orang-orang Farisi di rumah-rumah ibadah, itu mereka duduknya di belakang. Karena ketika orang lewat apa? Itu, maka jadi kalau kalian belajar Alkitab tuh dikasih tahu. Jadi orang-orang Farisi itu paling senang kalau dia berada di belakang orang masuk, dia kan pakai jubah-jubah yang panjang begitu kan, yang gini. Dia lihat, jadi orang kan pasti yang pertama lihat orang yang di belakangnya, di depan kan nggak kelihatan. Kan kelihatan punggungnya. Kayak gitu, dari belakang dia lewat. Wih, oh ada gitu. Nah begitu di Alkitab. Tapi kan kalau di gereja bukan karena itu ya kan. Nah, satu hal di situ adalah Yesus bilang berebutan. Ini membuat sesuatu yang hiruk pikuk mengacaukan. Nah karena itu orang yang ingin berebut kehormatan di dalam sebuah persekutuan itu pasti mengacaukan. Kondisi akan kacau deh. Ya, satu orang aja yang mau rebut kehormatan, ya mau jadi terhormat, itu juga udah dampaknya luar biasa. Apalagi nih rame-rame. Bayangin. Ya, dalam persekutuan satu aja udah bisa bikin ini, ada 10 orang di situ. Kalian bisa ngebayangin, nggak usah jauh-jauh dah di kantor. Kalau kalian susah ngebayanginnya. Di kantor, ketika dalam sebuah tim,
Ya, di dalam sebuah tim, kalian ada 10 orang dalam sebuah tim, lalu ada 3 orang di situ, nggak usah 3 lah, 2 aja. Yang kemudian berebut untuk menjadi yang terhormat di dalam, yang paling penting di dalam tim itu, kira-kira apa yang terjadi tim kalian? Jalan nggak tuh? Kagak jalan, ribut mulu, bener gak? Karena kita yang ada nih lihat dia berantem sama ini, oh enggak, gue yang paling ini, udah gitu. Karena itu Yesus ajarkan di situ bahwa nilai yang kita harus pegang di dalam kehidupan, dalam sebuah persekutuan itu adalah kita harus punya nilai kerendahan hati di situ. Bahwa gereja, panggilan gereja itu bukan untuk mendapat tempat terhormat di dunia ini. Jadi kita itu menghayati bahwa GKI hadir itu bukan untuk jadi yang terhormat di dunia ini. Paling terhormat, bukan itu tujuan gereja. Gereja itu bukan untuk menjadi mulia di dunia ini. Tetapi gereja itu dipanggil untuk melayani dalam kemuliaan Bapa, bukan kemuliaan dirinya. Ini prinsip loh. Itu bisa dikenakan pada apapun. Jadi ketika kita menghayati, memiliki nilai kerendahan hati itu, maka kita tahu betul punya keteguhan hati dalam diri kita. Saya itu hadir bukan untuk menjadi yang terhormat. Bukan berjuang untuk menjadi paling terhormat. Saya hadir, diletakkan, ditaruh Tuhan, Bapa di tempat di mana saya berada. Karena di situ saya mau melayani dalam kemuliaan Bapa. Jadi kemuliaan Bapa inilah yang membuat kita menjadi bergembira. Dan kalau orang sudah punya itu, maka dia tidak akan mudah untuk tersinggung. Begitu. Karena kerendahan hati itu dalam bahasa Yunani itu tapeinos. Tapeinos itu artinya orang yang merendahkan diri itu sampai apa? Hidungnya cium tanah. Itu kerendahan hati itu sampai di situ. Jadi ketika dia sudah sampai tanah, pertanyaannya siapa lagi yang bisa ngerendahin dia? Ada nggak? Orang yang merasa kemudian terluka, tersinggung di dalam sebuah persekutuan, kalau dia nggak punya nilai kerendahan hati, dia udah begini, terus ada orang yang lebih tinggi dari dia, terus dia marah. Tapi kalau orangnya dengan sadar, kemudian dia udah merendahkan, dia nggak bakal pernah direndahkan orang. Karena apa? Karena dia sudah tahu bagaimana untuk menjalani kehidupannya. Karena itu dia gembira terus. Nggak ada orang yang akan pernah merendahkan dia. Kalau kalian merasa direndahkan oleh orang lain, pertanyaannya jangan-jangan pada saat itu kita ini sedang apa? Meninggikan diri kita. Dan dalam gereja, dalam persekutuan, perasaan meninggikan diri itu akan mencelakai kita sendiri. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Tapi kalau kita memiliki nilai kerendahan hati, maka kita tidak akan pernah merasa direndahkan oleh orang lain. Karena memang panggilan kita tetap menjadi mulia. Kita tetap menjadi gembira. Karena kita hadir untuk melayani dalam kemuliaan Bapa, kemuliaan Kristus. Nah, nilai ini yang diajarkan terus oleh GKI. Di dalam gereja, pada anggotanya, kepada jemaatnya, kepada pendetanya. Makanya kemudian diatur, bahkan dituliskan di dalam tata gereja dan tata laksana GKI. Para pelayan itu harus memiliki karakter. Karakternya apa? Yaitu kerendahan hati. Dan kalau kita bisa hidupi ini, kalian sebagai anggota GKI, kita sebagai anggota GKI memahami nilai gereja kita yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalian hidup di dalamnya. Percaya dah, kehormatan itu bukan tujuan, tapi menjadi berkat tersendiri buat setiap kalian, dimanapun. Dalam pekerjaan pun. Karena pemimpin dalam pekerjaan itu tetap melihat karakter sekarang, benar enggak? Yuk mau pinter kayak apa, tapi kalau bikin ribut juga emang dipilih jadi naik, jadi atasan. Enggak. Kalian juga cari teman lihat apa? Karakter dia punya nilai enggak? Dia punya nilai enggak? Orang tuh sekarang melihat nilai, semakin sadar. Siapa engkau itu dilihat dari nilaimu. Nilai yang kau hidupi, nilai yang kau jalani. Dan nilaimu dari mana dapatnya? Kenapa kau cari dari dunia? Lalu sampai bayar untuk ikut-ikut begituan misalnya. Firman Tuhan sederhana. Yesus bilang, punya nilai kerendahan hati. Maka semua orang senang. Semua orang terbuka untuk setiap pribadi yang rendah hati. Betul nggak? Benar nggak? Ini kalau teman-teman bilang amin, nah ya gitu dong. Oh, diem aja, ya.
Harus ada nilai dong. Saya pemuda nih gitu ya. Saya harus pemuda yang punya nilai dong. Nilai apa? Nilai yang saya miliki dari gereja saya. Dalam GKI, apa nilainya? Yang GKI dapatkan dari firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Yesus ajarkan. Kita harus punya nilai kerendahan hati. Karena kan kata Yesus bilang, kalau orang rendah hati itu dari belakang, dari belakang bayangan gambarannya ya, dia lalu di depan orang-orang yang mulia, dia dibawa untuk di depan. Itulah yang kita terima. Ya, yang kita dapatkan secara sosial. Tetapi yang paling penting, kemuliaan Tuhan yang dibawa di dalam semua itu. Nah itu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, tadi tuh Yesus bilang kan sama orang-orang yang datang. Sekarang Yesus gantian nih bilang sama si yang ngundang nih. Luar biasa ya. Udah berani banget ya. Yang ngundang diceramai, lu sih ibaratnya gitu, lu sih ngundang yang begituan, ya kan, ngundang yang bener, begitu kan, seperti itu. Kenapa lu ngundang yang begituan, gitu kan, istilahnya begitulah kurang lebih. Yesus tuh luar biasa, dia bicara sama yang ngundang ini juga. Padahal yang ngundang ini pemimpin gitu. Apa sih yang kedua yang dia ajarkan di situ? Ya, maka dia bilang, kita harus hidup dalam apa? Nilai yang lain, nilainya apa? Yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati. Itu nilai yang kita harus hidupi. Nah ini yang diajarkan. Kamu ngundang orang ini, dia akan bales. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu dari kemurahan hatimu, maka di situ engkau tidak akan menuntut balasan di situ. Karena itu apa? Pelayanan gereja itu bukan mencari balasan di dunia. Jadi pelayanan itu yang dilakukan oleh gereja itu bukan untuk cari, tadi bukan jadi kemuliaan, tapi juga bukan mencari balasan. Tapi bagaimana mewujudkan karya keselamatan Allah pada dunia. Panggilan di situ. Jadi apa kemurahan hati ini? Jadi kalau kemurahan hati itu membuat orang itu, membuat pribadi itu, dia selalu apa? Mau berbagi gitu loh. Kemurahan hati itu mau berbagi dan memberi dengan rela. Kemurahan hati itu. Dia nggak pakai imbas-imbas nih, kalau gue kasih begini, nanti gue balasnya apa ya dapatnya. Makanya kadang suka bingung gitu loh. Anak Tuhan tuh kalau misalnya diajak misalnya untuk panggilan pelayanan, dia mikirnya gini, untungnya apa gue ikut pelayanan? Untungnya apa gue ke gereja? Salah, itu bukan nilai iman. Nilai iman kita nggak gitu. Kalau masih kita yang udah kenal Tuhan Yesus gitu dengan baik gitu, benar, ketika Tuhan panggil kita atau Tuhan hadapkan kepada kita sesuatu yang kita di situ dipanggil untuk ambil bagian, udah nggak pakai mikir untungnya apa buat gua. Karena satu, Tuhan sudah memberi keselamatan buat kita. Masih ada lagi nggak yang lebih untung dari situ? Coba ukur. Tapi kita harus sadar, harus bijak. Jadi kemurahan hati itu akan membuat kita apa? Mau berbagi, mau memberi, mau rela di situ untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita berikan, kita bagikan, itu sebagai sebuah persembahan pada Tuhan. Itu kemurahan hati itu selalu begitu. Lalu kemurahan hati itu membuat apa? Kita juga peduli pada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang kita perlu untuk support mereka. Kemurahan hati itu di sana. Kadang-kadang gitu, orang Kristen ini kadang dibilang, kok kayaknya nggak masuk akal logikanya gitu. Ya nggak bakal masuk akal deh nilai iman itu. Percaya deh nggak bakal masuk akal kalau akal kita cuma berpikir apa? Balasan. Untung rugi. Nggak bakalan masuk akal nilai iman Kristen. Tapi bagi orang yang memiliki nilai iman Kristen, ketidakmasuk akalan bagi dunia itu mencengangkan dunia. Wah, ada ya begitu ya? Ya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita harus mencengangkan dunia itu dalam pengertian itu. Nah karena itu kemurahan hati ini membuat kita selalu berpikir juga apa yang bisa saya berikan. Mendorong kita untuk melakukan sesuatu, berbagi sesuatu tanpa harus berpikir balasan. Karena itulah muncul karakter nilai yang lain dalam kemurahan hati itu pasti akan ada ketulusan. Dan hanya orang yang tulus itu yang gembira dan sukacita. Ya, kalian ulang tahun, ada orang teman ulang tahun,
ngasih kue ke dia, kirimin kopi ke dia gitu atau teh. Kalau tulus, pas kalian ulang tahun hari besoknya 2 hari lagi. Kagak ada yang ngirimin kue, kagak ada yang ngirimin kopi. Kecewa nggak? Kagak. Karena kita murah hati. Orang murah hati itu susah untuk kecewa. Orang yang tulus itu susah untuk kecewa. Karena dia melakukan sesuatu karena Tuhan, iman dan nilai imannya. Ada kalian ke pemuda, datang gereja, datang berharap ada yang nyapa. Ya kan, kalian nungguin, misalnya disapain. Kok gak ada yang nyapa nih, yang senyum. Padahal mau sekarang orang nyapa senyum-senyum sama kita cuma gak kelihatan. Ya kan, kadang saya juga gak tahu, udah senyum-senyum gitu. Orang kok ngeliatin melulu, padahal kan ngeliatin tuh senyum gitu kan, gak tahu. Tapi karena kita berpikir begitu, wah akhirnya gak gereja lagi. Padahal kalau kita misalnya datang beribadah dalam kemurahan hati. Kemurahan hati yang pertama yang bisa kita lakukan itu apa? Sapa orang. Kenapa sih pelit? Bayar gak? Kagak lah. Ya kan? Kan subscribe orang-orang YouTuber aja bisa bilang kok, "Oi, lu subscribe ya." Subscribe itu gratis. Kagak ada juga yang subscribe. Ya, makanya kemurahan hati kan. Ya sekarang subscribe-in aja saya. Kalau ada jemaat pas subscribe ya subscribe aja, nggak ada ini juga sama saya, bagus buat dia kan. Pencet-pencet aja subscribe-nya itu. Ya kan? Nah, jadi subscribe ya. Udah subscribe YouTube-nya apa nih? Pemuda belum nih? Pemuda punya YouTube nggak? Ada. Yang di online. Jangan lupa lo subscribe abis ini, ya kan? Gratis, murah hati lah melalui subscribe. Ya nggak bayar kok, masa yang gratis aja nggak berani untuk memberi, ya kan? Bener nggak? Pencet loncengnya, apa lagi? Pencet loncengnya apa lagi sih? Oh ya, datang kebaktiannya, ya kan? Share, itu juga murah hati loh. Kita nih kadang bingung loh, yang jelek, yang hoax kita share sangat murah hati kita. Kirim, set. Tapi guys, ibadah minggu jangan lupa loh. Ibadah ditutup, kagak di-share. Ya kan? Murah hati lah gitu ya, dengan apa yang ada padamu. Jadi belajar murah hati zaman sekarang tuh sederhana banget gitu ya. Jadi murah hati lah. Apa yang baik yang kau miliki di dalam Di dalam handphonemu, dalam medsosmu, ya kan? Bagikan itu. Siapa tahu. Kau mungkin membagikan gak pernah tahu, tapi ada orang yang tahu. Yang kemudian dia ternyata memerlukan itu. Kemurahan hati itu bisa menolong hidup orang lain tanpa kita tahu. Ya, bagikan. Kadang gitu, ada orang yang mencari ibadah minggu ini, dia nggak tahu, bingung. Ya kan, di mana ya ibadah pemuda yang ini orangnya gokil-gokil gitu misalnya. Terus ditulis, "Hai guys, kalian mencari tempat ibadah yang gokil? Yes, kami adalah pemuda Samanhudi, ya tepuk tangan." Gitu kan. Wah, dia baca, wih, akhirnya gue ketemu juga nih sama yang gokil nih. Ya kan, dia datang ibadah. Kan ada juga kan, seperti itu. Misalnya ada orang yang mau cari penguatan, nggak tahu dia. Tiba-tiba Tuhan tuh bisa pakai zaman sekarang tuh medsos kalian loh. WhatsApp kalian, kalian nggak pernah tahu. Setiap orang yang di nomor kalian kan punya kan, kalian tidak pernah tahu kehidupan dia kan. Dia nggak pernah tahu apa yang sedang dia doakan, kalian nggak pernah tahu apa yang dia sedang gumulkan. Tapi satu hal yang kita tahu, kita bisa membagikan sesuatu pada mereka dan Tuhan mungkin pakai itu untuk mereka. Sekali lagi, amin. Nah gitu dong, ya kan. Jadi ini dalam ulang tahun yang ke-34 ini kita bersyukur pada Tuhan. Jadi 34 tahun Tuhan sudah terus melanjutkan kiranya rahmatnya, pertolongannya. Dan kalau kalian mau belajar bagaimana mengelola 236 jemaat, 236 dalam istilahnya 236 gerai. Gerai itu kalau di perusahaan gitu kan, itu. Kalau kalian mau belajar bagaimana sih untuk mengelola begitu, tahu nggak jawabannya apa? Jawabnya sederhana. Jadi pelayan di GKI. Benar nggak? Jadi pengurus, ya kan? Betul ya? Betul. Karena apa? Apa yang kalian pelajari di gereja itu akan menumbuhkan nilai-nilai kalian. Betul nggak? Apa yang kalian pelajari di gereja, kalian barengan nih,
punya tim 10 orang, gimana itu karakternya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, tujuannya beda-beda. Tapi gimana mengelola ini semua sehingga mempunyai satu tujuan. Sama-sama bergerak di sana. Semua itu belajar dari hal yang kecil kata Tuhan. Kalau setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan sediakan perkara yang lebih besar buatmu. Perkara yang kecil di mana Pak? Belajar aja dulu di gereja. Kau mau jadi pemimpin yang besar. Belajar dari mana? Belajar engkau memimpin apa yang Tuhan sediakan 10 orang yang Tuhan sediakan bagimu. Karena itu kalau mau belajar gimana mengelola 236 gerai, ya kan? Harus punya nilai. Dari mana nilai itu didapat? Dari gereja. Bagaimana saya punya nilai itu? Ibadah, persekutuan. Selain itu apa? Ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan akan tumbuhkan kamu di sana. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan konfesi GKI 2014. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah budaya dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan alam semesta, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik Raman yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa, serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am, dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya,
Ya, dipersilakan duduk rekan-rekan sekalian. Kita akan menaikkan doa syafaat yang sebelumnya tadi kita baru saja mengakui iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dari konvensi GKI. Dan untuk doa syafaat pada minggu ini kita berbawa doa yang akan dibawakan juga oleh Pendeta Rinto, bahwa kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh disampaikan dan kiranya semoga rekan-rekan sekalian yang mendengarkan baik secara langsung maupun online nanti dapat menjadi pelaku firman Tuhan pada hari ini. Kita juga mendoakan untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan dari Komisi Pemuda GKI Samanhudi bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk kondisi politik, ekonomi, sosial yang sudah mulai bangkit. Juga bersyukur atas pencapaian Indonesia yang saat ini menuju endemi dan kiranya ya proses vaksinasi juga yang telah sukses berjalan. Dan untuk yang berulang tahun juga, berikut nama-namanya ada Hendrik Andi Wijaya, Erna, Andreas Victor, Agnes Natania, Emanuela Alexandra, Mariana, Meidi Yuliandi, dan Agnes Iren. Pada Pendeta Rinto. Saudara-saudara, kita doakan semua pokok doa ini ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus untuk segala anugerah yang Kau berikan pada GKI yang sudah berusia ke-34 dalam penyatuannya. Kami percaya 34 tahun adalah masa yang cukup panjang untuk kami terus belajar, untuk bisa bersama-sama di dalam nilai-nilai iman yang Tuhan telah nyatakan dalam firman-Mu. Dan biarlah ke depan Tuhan kiranya melanjutkan segala pertolongan, anugerah, dan kebaikan-kebaikan bagi GKI untuk melanjutkan pelayanan dan membawa misi Allah bagi seluruh sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kau berkati semua pelayanan jemaat-jemaat yang ada di berbagai daerah dan tempat. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pemuda yang baik di gereja ataupun di tempatnya saat ini beribadah, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman itu boleh menjadi prinsip dan nilai-nilai hidup bagi kami dalam keseharian kami, baik di dalam gereja yang kami belajar nilai-nilai itu di sana, dan juga di dalam kehidupan pekerjaan dan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan juga untuk setiap keluarga, pekerjaan dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Bapa, Engkau berkati mereka semua, biar mereka diberkati dalam pembelajaran di dalam pelayanannya, dan pelayanan itu membentuk pribadi mereka. Yang kami tahu setiap pribadi yang dibentuk di dalam gereja, pribadi yang sesuai firman-Mu dengan nilai-nilai firman-Mu, maka kami percaya bahwa nilai-nilai itu akan hidup di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kami juga mengucap syukur untuk kondisi situasi pandemi yang ada, yang menuju endemi dan proses vaksinasi yang terus berjalan. Kami bersyukur karena situasi kecemasan-kecemasan yang seperti dulu mulai berkurang kami rasakan karena pemulihan-pemulihan yang Tuhan telah berikan. Tetapi juga kami diingatkan untuk terus bersama dengan Engkau untuk memulihkan negeri ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ada, karena kami tahu itu jalan sederhana yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus berkati juga kondisi politik, ekonomi, sosial yang sudah mulai bangkit secara khusus negeri ini, dan juga untuk dunia kami memohon, karena saat ini dunia juga sedang mengalami ancaman krisis global. Tetapi Tuhan kiranya berikan hikmat, bukan lagi pada satu bangsa, satu negara, satu pemimpin, tetapi kami diingatkan melalui krisis ini bahwa kebangkitan bersama, kebaikan bersama itu bisa dicapai ketika kami berjalan bersama sebagai manusia, sebagai setiap pribadi yang membangun dunia ini, bukan hanya membangun negaranya atau kelompoknya saja. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun saudara-saudari kami, untuk Hendrik Andi Wijaya, untuk Erna, untuk Andreas, untuk
Agnes Natania, untuk Immanuela Alexandra, untuk Mariana, untuk Medi Yuliandi, dan untuk Agnes Iren. Terima kasih Tuhan bahwa anugerah Tuhan juga terus berkelanjutan di dalam usia yang Tuhan tambahkan terus bagi mereka. Biarlah mereka dibentuk di dalam anugerah Tuhan, mereka dibentuk dengan nilai-nilai firman Tuhan, sehingga dalam usia yang terus bertambah mereka menghitung waktu hari-hari mereka dan menjadi bijaksana karena hikmat yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Tuhan terus tambahkan itu untuk perjalanan mereka ke depan, apa yang menjadi doa mereka yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka dalam mewujudkan itu semua. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan di GKI Samanhudi ini. Tuhan berkati para pendeta, Tuhan berkati para penatua, Tuhan berkati setiap aktivis dan jemaat-Mu untuk bisa tetap bersama melayani Tuhan di dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan pribadi tiap orang. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Yesus menolong. Inilah doa sahabat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami juga berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan penghasil pertama dari segala penghasilanmu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan, atau dengan menggunakan QR kode yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami setiap hari. Kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kami, biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami, Tuhan berkati, dan juga Engkau tolong untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kita tadi baru aja menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Rinto yang semoga rekan-rekan sekalian yang mendengarkan bisa membawa pulang sesuatu hari ini ya, bahwa berjalan bersama itu memang butuh kerendahan hati dan kemurahan hati untuk mau terus
berjalan, dan juga biarlah kita juga bisa semakin menghayati bahwa ibadah kita di sini adalah anugerah yang terus dilimpahkan pada Tuhan, kepada kita dari Tuhan, dan semoga kita bisa ketemu lagi di ibadah GKI ke-35 tentunya, ya kan. Nah, jadi di penghujung ibadah kita minggu ini sebenarnya memang mungkin kita akan mengakhirinya sebentar lagi, namun sebenarnya ibadah yang sesungguhnya menanti kita di luar sana ketika kita beranjak dari ruangan ini. Dan tantangannya berat mungkin ke depannya, dan biarlah kita juga bisa terus mengingat bahwa kita didampingi oleh Tuhan kita yang selalu setia menemani, dan juga semoga dalam perjalanan kita selanjutnya kita selalu ingat juga untuk berderap satu dalam menyambut tantangan ke depannya dan juga melakukan panggilan hidup kita. Kita nyanyikan lagu Berderaplah Satu dari NKB 230. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Kita nyanyikan lagi, majulah serentak dengan langkah tegap. Majulah serentak dengan langkah tegap, dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan dan imanilah menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.
Ya, kepada rekan-rekan, walaupun ibadah kita sudah selesai, tapi masih ada pengumuman, jadi jangan berangkat dulu, jangan main HP dulu, kita masih ada sedikit lagi. Kita pertama-tama mau mengucapkan terima kasih juga atas keseluruhan dari rangkaian kebaktian pemuda hari ini yang berjalan dengan tema terus belajar berjalan bersama sebagai gereja. Dan kita juga tetap akan ada kebaktian, sebagaimana yang tadi disampaikan, tentu kita nggak berhenti beribadah ya teman-teman. Di minggu depan kita akan ada tema yang dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang, Forgiveness is the Final Form of Love. Yang dilayani juga oleh Penatua Caroline di minggu depan, diturgosnya oleh Kayarna. Pemusiknya ada Gracia dan Wahyu, song leadernya Agnes dan Lian, multimedia oleh Edward dan publikasi Yogi. Dan kita juga mau berterima kasih atas pelayanan pada hari ini, pada Pendeta Rinto tentunya, pada firman hari ini. Pada Penatua Novianda yang mendampingi saya sendiri sebagai liturgos, dan juga ada pemusiknya Wahyu, song leadernya Kayarna. Lalu ada juga Eiffel, multimedianya Gunawan, publikasi Novia Lukman, asyirnya oleh Hendrik dan Ripka. Lalu yang berulang tahun pada minggu ini, banyak yang Virgo ya di sini ternyata. Ada Hendrik Andi Wijaya dan lagi-lagi Kayarna. Ya boleh kasih tepuk tangan. Sudah song leader, minggu depannya liturgos, hari ini luar biasa ya. Ya, lalu ada Andreas Victor, Agnes Natania, Immanuela Alexandra, Mariana, Medi Yuliandi, dan Agnes Iren. Yang mungkin punya kontaknya atau belum ngucapin, boleh lo langsung aja di Japri, minta traktiran atau apa segala macam, boleh lo gitu. Nah, selanjutnya, oh ya, ini ada pengumuman dari tim pemindahan KPGKI Samanhudi. Saya sendiri, oke. Nah, jadi kita minggu ini akan menjadi minggu terakhir pendaftaran dari Care Group. Satu komsel yang mewadahi teman-teman untuk bertumbuh bersama, yang sebagaimana sudah diumumkan sebelum-sebelumnya, bulan Agustus akan menjadi bulan terakhir untuk pendaftaran. Jadi daftarnya dari mana? Boleh next. Nah, di situ dia. Kita ada QR code buat rekan-rekan yang mau bertumbuh bersama dan berjalan lagi di dalam grup kecil. Boleh langsung aja scan QR code. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung di periode sebelumnya dan ingin daftar ulang kayak sekolah-sekolah gitu ya. Boleh juga langsung scan aja QR code-nya karena ini untuk pendataan internal pembinaan juga. Semoga bisa menjadi berkat juga untuk rekan-rekan sekalian yang mengikutinya. Next, ya kita juga nggak bosan-bosannya mengundang rekan-rekan sekalian untuk ikut berolahraga bareng. Bisa dilihat PIC-nya, bukan Kayarna tentunya. Nah, ada Yogi di belakang. Di sini ada Saturday Active Day di mana kita akan lari, jogging, sepeda bareng. Tergantung moodnya Kak Yogi berarti ya nanti ya. Dia setiap hari Sabtu pukul 6.30 di Taman Jakarta. Oh agak banyak ya, Jakarta tuh tamannya banyak loh. Oke, next ada lagi? Ya, dan selamat hari Minggu rekan-rekan sekalian. Dan semoga hari Minggu dan kedepannya bisa menjadi menyenangkan untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.